warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, yang tidak pakai masker silakan dipakai maskernya, Nak. Oke, seperti biasa sebelum memulai aktivitas kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Alhamdulillah. Bagaimana? Hari ini hadir semua? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan jaga protokol kesehatan ya. Biarpun kita di dalam kelas tetap memakai masker ya. Tetap jaga jaraknya dengan teman. Kalau sudah selesai melakukan aktivitas, silakan mencuci tangannya ya. Oke, bagus. Bagaimana, sudah siap mengikuti materi hari ini? Siap. Bahan ajar yang Ibu bagikan kemarin sudah dipelajari belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah banyak yang kalian tahu ya mengenai materi yang akan Ibu sampaikan sebentar. Oke, anak-anakku, seperti yang kalian lihat di atas, materi yang akan Ibu sampaikan sebentar yaitu bangun datar persegi, yaitu mencari luas persegi. Seperti biasa, supaya kalian semangat untuk mengikuti pelajaran, kadang kita ingin tahu ya apa manfaat dari materi yang kita mau dapatkan ya. Mau tahu apa manfaat dari materi persegi? Oke, anak-anakku, seperti yang kalian lihat gambar di atas, kira-kira gambar apa itu di atas? Apa aktivitas yang dilakukan oleh orang yang ada di atas? Oke, memasang tehel, apalagi memasang karpet atau tikar ya, betul sekali. Nah, jadi coba perhatikan, jadi gambar pertama itu, coba lihat seorang bapak yang sedang memasang tehel. Nah, kalian mungkin kejadian yang biasa yang kalian lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang bapak yang memasang tehel. Jadi sebelum dia memasang tehel dalam sebuah ruangan, bapak itu harus dulu menghitung luas seluruh permukaan lantai yang akan dipasangi tehel. Supaya apa, anak-anakku? Supaya bapak itu bisa memperhitungkan berapa banyaknya tehel atau ubin yang diperlukan ya. Berapa banyaknya ubin yang akan dipasang. Kenapa harus diperhitungkan seperti itu? Karena ditakutkan ya kalau misalnya berlebih atau kekurangan, kita akan mengalami kerugian. Kalau misalnya tehel yang kita pasang itu berlebih, berarti kita bisa boros ya. Dan kalau kekurangan, jadi atau kalau tehel yang dipasang itu kurang, maka kita akan mengalami kerugian. Kerugiannya itu apa? Kerugiannya adalah kita harus kembali lagi ke toko membeli tehel yang sama. Ya, berarti ada ongkos yang harus dikeluarkan dan ada waktu juga yang terbuang ya, sehingga kita akan mengalami kerugian. Begitupun dengan ibu yang memasang karpet atau tikar ya, kalian lihat. Nah, ibu itu supaya tikar yang dipasang itu pas menutupi seluruh permukaan lantai, maka sebelumnya ibu itu harus menghitung dulu luas permukaan ruangan yang akan ditutupi karpet, supaya karpet atau tikar yang dipasang itu pas, tidak lebih dan tidak kurang ya, supaya tidak mengalami kerugian. Jadi paham ya manfaatnya? Oke, anak-anakku. Nah, sekarang ibu mau tanya, kita kan sudah mempelajari mengenai sifat-sifat persegi, sudah ya? Oke, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat sifat dari persegi? Siapa yang masih ingat? Iya.
memasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Oke, bagus. Yang lain siapa lagi? Oke, Indah, silakan nak. Keempat sisinya sama panjang. Keempat sisinya sama panjang. Oke, yang lain lagi? Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Oke, bagus ya. Benar semua yang kalian sampaikan tadi, bahwa sifat persegi itu memiliki 4 sisi yang sejajar dan sama panjang, kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu besarnya 90 derajat. Oke anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, kalian boleh lihat di atas. Yang pertama, anak-anakku nanti pada proses pembelajaran mampu menunjukkan sikap religius, kerjasama, bertanggung jawab, percaya diri, dan kritis. Yang kedua, anak-anakku mampu menemukan rumus luas persegi. Dan ketiga, kalian mampu menentukan luas persegi dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas persegi. Oke, seperti biasa, Ibu juga selalu ingatkan bahwa pada proses pembelajaran kita ini, yang Ibu nilai adalah bagaimana keaktifan kalian pada saat berdiskusi, bagaimana kemampuan kalian menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan tiap kali kita melakukan diskusi. Kemudian Ibu juga akan menilai nanti evaluasi kalian itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, siap belajar hari ini? Ya. Tetap semangat? Semangat. Oke, Ibu mulai ya. Ibu akan menampilkan ilustrasi masalah. Kalian perhatikan permasalahan di atas ya. Perhatikan. Nah, permasalahan ini nanti ada pada LKPD kalian. Jadi seperti biasa, nanti kalian akan mendiskusikannya. Kalian baca baik-baik, kemudian amati dan analisis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Sebentar kita juga akan melakukan demonstrasi ya, untuk menemukan rumus dari luas persegi. Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Oh, sudah ya? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Oke. Satu-satu satu orang. Sudah cukup? Oke, satu-satu. 6 orang di sini ya? Cukup? Belum. Cukup. Ini. Ibu lupa. Oke, sudah dapat semua? Oke, ini ada bahan dan alat. Nanti Ibu akan bagi-bagikan tiap kelompok ya. Nanti ini kalian gunakan untuk mengisi tabel-tabel yang ada pada LKPD kalian. Ini untuk kelompok 1. Kemudian tehel, nanti kita menggunakan tehel juga atau ubin. Jadi nanti kalian boleh langsung ke tehel karena ruang kelas kita ini sudah ada tehel dan ubinnya, jadi bisa kalian ukur. Oke, itu beda ya. Mana sapu tangannya bisa hati? Kayaknya ini. Tiga. Cukup itu. Oke. Oke, ini persegi satuannya nanti dipakai untuk menutupi benda yang Ibu kasih, tah? Ini nanti berbagi sama kelompok lain. Ini ada juga, awas sampai hilang. Ini yang 1/4 ya. Kemudian ini yang 1/2-nya, itu yang satu-satuannya.
Oke. Ini yang kali guna, awas hilang, nanti dipakai untuk menutupi benda yang berbentuk persegi. Oke, sudah dapat semua bendanya? Sudah dapat bendanya semua ya? Sudah ada di hadapan kalian? Sudah ada juga persegi satuan yang nanti akan kalian gunakan untuk mencari rumus luas persegi. Coba perhatikan, persegi-persegi satuan ini nanti kalian gunakan untuk menutupi benda-benda yang berbentuk persegi. Jadi benda apa yang kalian dapatkan di kelompok kalian? Misalnya kelompok 2 ini mendapatkan sapu tangan, maka dia akan menutupi seluruh permukaan sapu tangan ini dengan persegi satuan. Ya? Ya, persegi satuan namanya ini. Papan catur, kemudian ada figura, kemudian ada tempat disket, tempat kaset juga boleh. Nah, nanti kalian isi persegi satuan itu berapa sisinya, yang main disebut sisi kan? Nah, kalian nanti tutupi dengan persegi satuan. Kemudian jadi itu nanti dia gitu. Tapi semua permukaannya kan seperti yang tadi disampaikan. Kalian hitung berapa nanti banyaknya, paham ya? Pilih dulu lihat. Disebut dari ini masih. Misalnya kurang, ada yang setengahnya. Seterusnya, pokoknya tutupi sampai ya tidak sampai seluruhnya. Kalian semua. Pokoknya bagaimana caranya supaya tutupi semua. Ya, oke, betul. Nah, hitung semua berapa? Kalau ini kan sampai 2,5. Panjang sisinya ini 2,5. Sama tidak sisinya ini dengan ini semua? Sama. Ya, karena dia memiliki 4 sisi yang sama, berarti semua sisinya 2,5. Tulis di sini. Nah, kemudian banyaknya persegi satuan, berapa semuanya ini? Tolong perhatikan. Berapa banyaknya seluruh permukaan yang menutupi persegi satuan itu kalian tuliskan di sini. Tadi ada yang bilang berapa? 6/4 atau 6,25. Nah, jadi ditulis di sini. Nah, kalau sudah, ya kalian melangkah ke benda yang lain. Kalau sudah boleh juga menggunakan penel atau ubin. Ya, ditulis namanya. Bisa ya. Kalau figura sudah dapat 3 berapa dapat? 9 dapat dari mana? 9-nya. Lanjut ya. Yang mana yang belum? Ini belum. Kalau ini sudah selesai. Lanjut ke figuranya. Jadi sama ya, sketch ya. Ya, di sketch sama-sama. Tapi kan seluruhnya ini panjang sisinya. Panjang sisinya. Ini 1/2 satuan, ini 1/2 satuan, ini 1, ini 1/4. Nah, sekarang lihat isi persegi apa panjang sisinya berapa? Panjang sisinya berapa? 1, 2, 2,5.
6,25. Oke, bagus. Nah, oke sekarang sapu tangannya. Serbet ya. Serbet. Serbet. Oke, lanjut nak. Bisa kelompok 3 yang kalau sudah selesai nak, ini coba digunakan. Jadi silakan duduk di sini. Nah, bukan kurang nak, itu digunakan ini dipakai. Tutup dulu.
Sudah kelompok 2? Jadi sebentar kalau kita sudah selesai, baru kita presentasi lagi. Belum bisa menyelesaikan. Belum tahu caranya. Ya, oke anak-anakku, ada teman kalian dari kelompok 1 yang belum bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau begitu ibu bantu ya dengan memberikan video pembelajaran. Oke, yang lain juga perhatikan ya. Suatu hari, ada seorang tukang bangunan. Ia mendapat pekerjaan untuk menutup teras rumah dengan ubin. Perhatikan gambar luas teras yang akan dipasang ubin. Teras rumah tersebut berbentuk persegi. Coba kita hitung berapa banyak ubin yang bisa menutup luas daerah tersebut. Jika dihitung, jumlah ubin yang dibutuhkan tukang untuk menutup teras tersebut adalah 9 satuan ubin. Banyaknya ubin yang dipakai untuk menutup daerah tersebut sama dengan luasnya. Jadi, luas bangun datar adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutup rapat daerah tersebut. Di sini, luas teras rumah tersebut adalah 9 satuan ubin. Selain itu, untuk mencari luas daerah berbentuk persegi juga dapat dihitung dengan cara mengkalikan jumlah ubin ke samping dan jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping di sini ada 3 satuan dan jumlah ubin yang menurun ada 3 satuan juga. Maka banyak ubin sama dengan jumlah ubin ke samping dikali jumlah ubin menurun, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sehingga kita dapati rumus untuk mencari luas persegi adalah panjang sisi dikali panjang sisi. Contoh. Yang pertama, tentukan luas persegi berikut. Ya. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Sisinya 7, berarti 7 cm dikali 7 cm sama dengan 49 cm persegi. Mungkin kalau sudah menonton video pembelajaran di atas, kalian sudah bisa menjawab ya. Kamu kelompok 1 sudah bisa ya. Oke, coba kelompok 1 silakan didiskusikan dengan temannya. Oke, sudah ya? Sudah kelompok 1, sudah kelompok 2 sudah? Kelompok 3, oke, sudah semua. Kalau sudah, kita sudah bisa melakukan presentasi ya. Jadi, kelompok mana dulu yang mau melakukan presentasinya? Oke, silakan angkat tangan. Dari kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 yang lain perhatikan. Teman kalian dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Pada sisi 3, banyak
Maka luas persegi tersebut adalah X kemudian sisi kali sisi. Oke, ya. Oke, silakan aplausnya untuk kelompok 1 pelan-pelan saja. Oke, tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang untuk penyelesaian masalah yang pertama, siapa yang mau naik presentasi mewakili kelompok 2? Silakan, Nak. Oke, silakan. Coba yang saya perhatikan. Perhatikan temannya.
320.000. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang berbeda jawabannya, nak? Sama, kelompok 3 sama dengan jawaban kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1? Dia menemukan banyaknya ubin 400 buah. Kemudian harga yang dikeluarkan dengan harga keramik 8.000 itu dia mendapat hasilnya 320.000. Sama semua? Kelompok 1 sama? Oke, ya. Sama ya? Oke, kita tadi sudah melakukan diskusi ya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan apa hasil diskusi kita tadi. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan hasil dari proses diskusi kita tadi? Siapa? Jika persegi dengan panjang sisi S dan luas R, maka luas persegi tersebut adalah R S kali S. Oke, luas sama sisi kali sisi. Oke, bagus. Oke, siapa lagi? Ya. Persegi adalah golongan datar yang dibentuk oleh empat sisi sampai yang memiliki suatu sisi. Oke, bagus sekali ya. Dia menyebutkan definisi dari persegi. Siapa lagi, nak? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Ya, Aisyah. Oh iya. Jadi kalian tadi sudah menyimpulkan bahwa persegi itu, Ibu ulangi lagi ya, bahwa persegi itu merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sejajar dan sudut yang sama besar. Besarnya itu adalah 90 derajat. Kemudian kita juga tadi sudah menemukan rumus dari luas persegi, bahwa salah satu cara untuk menemukan rumus luas persegi adalah dengan menutupi semua benda-benda yang berbentuk persegi itu dengan persegi satuan ya. Dari situ kita bisa menemukan rumusnya, bahwa luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Oke, anak-anakku, jadi sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, siap semua ya? Ya. Jadi minta tolong ketua kelas mohon dikumpulkan KPD-nya. Oke. Ya. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelasnya. Oke, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, silakan ditulis nama dan kelasnya. Oke, silakan ya. Tulis nama dan kelasnya, jangan lupa nanti udah bisa periksa. Saya yang aktif tadi diskusi.
memeriksakan hasil evaluasinya. Tolong jangan terlalu ribut ya. Boleh kalian baca-baca kembali buku paketnya atau bahan ajarnya ya. Baik anak-anakku, Ibu sudah memeriksa hasil evaluasi kalian dan hari ini Ibu sangat senang ya karena dari 16 orang yang mengikuti proses pembelajaran hari ini ada 15 orang yang sudah tuntas belajar dan hanya 1 orang yang belum tuntas ya. Jadi ini sangat menggembirakan dan banyak ya yang dapat nilai 100, ada juga yang dapat 80, 85, 88. Jadi itu sangat membanggakan buat Ibu ya. Semoga nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Ya. Oke, baik anak-anakku, karena waktu sudah hampir habis. Jadi tadi kita sudah melakukan diskusi, kita juga sudah melakukan demonstrasi di kelompok masing-masing ya. Tadi sudah melakukan demonstrasi berupa menutupi benda-benda berbentuk persegi itu dengan persegi-persegi satuan sehingga kalian bisa menemukan rumus luas persegi. Kalian juga sudah melakukan presentasi tadi ya. Sudah ada juga yang menuliskan hasil dari diskusinya mengenai permasalahan yang ada pada LKPD kalian. Nah, terakhir tadi juga kita sudah melakukan evaluasi dan hasil evaluasinya sangat membanggakan bahwa ada 15 orang yang tuntas belajar dan 1 orang yang belum tuntas. Jadi anak-anakku, tolong ditingkatkan lagi ya. Yang sudah tuntas belajar tolong ditingkatkan semangat belajarnya, dan untuk anakku yang belum tuntas belajar hari ini jangan patah semangat, tetap rajin belajar karena nanti Ibu akan memberikan materi remedial ya untuk yang belum tuntas. Dan untuk yang tuntas Ibu akan kasih materi pengayaan. Oke anak-anakku, Ibu informasikan bahwa materi kita selanjutnya adalah mencari luas dan keliling persegi panjang. Baik anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita. Ibu ucapkan assalamualaikum.